Oke pemirsa dimanapun Anda berada, saya Gigin Praginanto senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah keanekaragaman, sebuah peluang atau ancaman. Kenapa kami memilih tema itu? Karena sampai hari ini kita masih sering mendengar atau bahkan menyaksikan berbagai macam konflik di antara saudara-saudara sebangsa kita sendiri. Alasannya pun macam-macam. Tapi salah satu yang paling sering kita dengar adalah alasan antara lain suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Belakangan ini bahkan alasan perbedaan batas wilayah kampung. Nah, untuk itu di studio saya undang Mbak Yeni Rosa Damayanti, Direktur dari nusantaraonline.com, sebuah .org, maaf, sebuah portal data bank yang mengkhususkan diri pada masalah-masalah keanekaragaman dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Dan tujuan dari organisasi inilah yang menarik, adalah untuk menjadikan keanekaragaman ini sebagai sebuah peluang untuk menciptakan perdamaian. Nah, untuk itu saya akan langsung ke Yeni Rosa Damayanti. Oke Yeni, apa ya alasan Anda ketika itu sehingga Anda meluncurkan apa yang namanya nusantaraonline.org, Peace in Diversity? Oke. Ya, sebenarnya organisasi yang meluncurkan Nusantara Online itu namanya Solidaritas for Peace in Diversity. Nah, organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan kebinekaan di Indonesia. Nah, kenapa kita ingin mempromosikan ini? Karena belakangan ini sebagian orang beranggapan bahwa kebinekaan ini adalah masalah. Sehingga ada usaha-usaha untuk unifikasi atau menyeragamkan Indonesia, budaya Indonesia menurut pandangan-pandangan tertentu saja. Nah, ini yang merupakan masalah bagi kita. Nah, tapi pada saat kita berusaha mengadvokasi masalah ini, kita seringkali terbentur dengan masalah data-data. Bukan cuma kita, bahkan anggota DPR yang membuat regulasi-regulasi pun tidak mempunyai data-data yang cukup tentang masalah-masalah kebinekaan. Misalnya kita seringkali mendengarkan mengenai banyaknya perda-perda yang membuat diskriminasi dan mengekang kebinekaan. Cuman kita cuma dengar, kita nggak tahu perda-perdanya ada di mana. Nah, karena itu, karena lemahnya kita dalam data, kita membuat data bank ini dengan tujuan agar semua data yang kita perlukan bisa didapatkan dengan mudah oleh siapa saja, online dan gratis. Jadi artinya siapapun bisa mengakses tanpa batas. Siapapun bisa mengakses tanpa batas, dan informasi yang kita sediakan itu cukup lengkap. Kalau bukan hanya perda-perda, kita juga punya kovenan internasional, segala macam undang-undang, peraturan pemerintah, ada kajian, ada diskusi, ada clipping, ada kasus, semuanya yang berkaitan dengan masalah kebinekaan. Sehingga kalau kita mau entah menulis, mengadvokasi atau melakukan sesuatu tentang kebinekaan, butuh data, silahkan mengunjungi portal kita. Sekarang ini masalah yang paling serius terkait dengan kebinekaan kita itu apa? Selain adanya upaya untuk memaksa kebinekaan itu menjadi suatu uniformity, itu apa lagi ya kira-kira? Atau ada unsur misalnya memanfaatkan kebinekaan ini untuk kepentingan tertentu, kelompok tertentu, sehingga mereka tidak segan untuk misalnya mengadu domba dan lain sebagainya. Saya pikir masalah utama dari kebinekaan di Indonesia pada saat ini adalah keengganan untuk menerima perbedaan. Nah, ini yang utama, sehingga pun kita jadi mudah diadu domba. Nah, keengganan untuk merespek perbedaan inilah yang menjadi pangkal dari banyak peristiwa. Kalau ada orang berbeda dengan kita, apakah berbeda agama, berbeda tafsir agama, bahkan bukan cuma agama, tafsirnya pun sudah bermasalah. Lalu kemudian berbeda suku, berbeda kampung, berbeda kampus, berbeda sekolah.
Jadi orang-orang yang berbeda dengan kita itu sudah dianggap sebagai the other dan kemudian ini menimbulkan konflik. Saya pikir ini masalah yang besar yang harus kita hadapi, di mana seharusnya kita bisa menganggap perbedaan itu sebagai sebuah opportunity ya, bukan sebagai sebuah ancaman. Iya, karena sekarang ini banyak orang yang menganggap ada kecenderungan masyarakat ya, dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas seperti anggota DPR itu kan, yang menganggap bahwa yang punya menyederhanakan persoalan, karena kita berbeda maka kita bukan kawan. Kalau kita bukan kawan maka kemungkinan besar kita adalah saling bermusuhan. Akibatnya ada persoalan sedikit aja terjadi konflik yang luar biasa, malu-maluin bahkan ya sebagai bangsa. Lalu organisasi-organisasi yang seperti Anda ini, gitu kan, ini berbuat apa gitu untuk mengatasi pandangan-pandangan seperti ini? Artinya supaya betul-betul keanekaragaman itu menjadi peluang untuk menciptakan perdamaian, bukan justru menjadi ancaman yang bisa membuat bangsa Indonesia kiamat. Ya, kita ada keanekaragaman ini kan ada banyak ya, di semua sektor ada. Di politik, di macam-macam lah. Memang kita mengkhususkan diri kepada keanekaragaman, nggak mengkhususkan diri ya, tapi keanekaragaman yang lebih kepada masalah sosial dan kultural. Nah, ini yang kita tekankan di sini. Sehingga misalnya salah satu yang menjadi kekhawatiran kita dari segi kultural adalah lenyapnya kebudayaan Indonesia karena dianggap merupakan ancaman. Nah, misalnya salah satu yang sering sering dibuka di portal kita ini adalah perda-perda mengenai keharusan untuk berbusana Muslim di beberapa kabupaten di Indonesia. Nah, ini buat kami ini mengkhawatirkan karena kewajiban ini buat anak-anak sekolah dari SD sampai SMA maupun pegawai negeri, karena kita mengkhawatirkan bagaimana nasib dari pakaian-pakaian tradisional kita mengkhawatirkan bagaimana nasib dari kesenian-kesenian kita apabila memang ada ketentuan-ketentuan seperti ini. Nah, dengan anggota DPR ini ya yang bikin kita lumayan kesel gitu ya dalam masalah ini adalah bahwa mereka lebih tertarik kepada bagaimana terlibat dalam politik sesaat gitu ya, yang jangka pendek pada saat ini, dan sangat kurang menyediakan waktu untuk memikirkan masalah-masalah jangka panjang seperti hal ini. Dan juga bahwa mereka juga memberikan contoh bahwa mereka sendiri juga sulit untuk menerima keberagaman tersebut. Nah, jadi yang kita lakukan antara lain adalah kita berusaha lobby ya kepada anggota-anggota DPR. Tapi selain itu juga kita mengajak masyarakat secara luas untuk serius memikirkan hal ini dan tidak terjebak dalam situasi sosial politik saat. Oke, saya mau tanya ini. Kita dalam 10 tahun terakhir ini kan hidup dalam alam demokrasi yang luar biasa. Dan yang sering kali dipertanyakan oleh orang, apakah demokrasi ini cocok dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia ini? Atau malah jangan-jangan demokrasi ini jadi menyebab makin parahnya konflik di daerah-daerah. Karena kita ketahui sekarang ini banyak sekali terjadi konflik di daerah. Termasuk konflik yang disebabkan oleh ambisi untuk melakukan pemekaran wilayah dengan alasan kan adanya perbedaan suku atau bahkan cuma sekedar perbedaan dialek dalam berbahasa di satu wilayah sehingga wilayah energi mekarkan dan lain sebagainya. Ini memang konsekuensi dari otonomi daerah ya, dan otonomi daerah kita memang terus terang menurut pendapat saya dipersiapkan agak terburu-buru pada saat masyarakat sebetulnya belum terlalu siap dalam berpartisipasi di dalam politik lokal. Nah, apabila masyarakat itu tidak siap berpartisipasi dalam politik lokal, kalau menurut pendapat saya, maka politik di tingkatan lokal atau demokrasi quote and quote di tingkatan lokal ini memang dikuasai oleh beberapa orang saja yang betul-betul paham politik dan menggunakan ini untuk seringkali kepentingan-kepentingan pribadi, di mana partisipasi masyarakat lokal itu sebetulnya tidak dilibatkan di situ. Jadi memang di sini
kita nggak bisa bicara masalah demokrasi apabila pendidikan politik bagi masyarakat itu masih kurang, sehingga mudah sekali terjadi politisasi ya oleh orang-orang tertentu. Tapi apabila pendidikan politik sudah berjalan dengan baik, maka masyarakat tidak akan mudah untuk dipolitisasi dan mengerti betul apa yang mereka inginkan dan bagaimana untuk menyatakan atau bersikap terhadap hal-hal yang mereka inginkan. Ya, jadi politisasi keanekaragaman untuk kepentingan kelompok tertentu Betul. saja yang terjadi di dalam Itu. demokrasi ini. Ini menarik sekali apa yang Anda ungkapkan, dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih mengikuti program Dialog Development hingga saat ini. Dan di studio masih tetap ada Yeni Rosa Damayanti, Direktur dari nusantaraonline.org, sebuah organisasi yang mengkhususkan diri di bidang data bank dan terkait dengan keanekaragaman bangsa kita. Dan mana keanekaragaman ini diharapkan bisa menjadi peluang bagi kita semua untuk menciptakan perdamaian, bukan sebaliknya. Dan ini kita ketahui sekarang ini banyak sekali perda-perda yang kontroversial, yang di satu sisi dianggap sebagai suatu hal yang cukup sakral, terkait dengan satu hal yang cukup sakral. Tapi di lain sisi justru perda-perda ini dianggap menodai kesakralan itu sendiri, setidaknya menodai atau menganggap rendah